kondisi membaik Rafael Struyck menyusul timnas Indonesia ke Vietnam. Sintayong yakin timnas Indonesia bisa ciptakan sejarah baru di Vietnam nanti, kata Ragnar Ortmangun setelah dipastikan berpeluang debut untuk timnas Indonesia. Proses pindah federasi beres, Tom Haye dan Ragnar menuju debut timnas Indonesia. Witan Sulaiman bawa kabar baik jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam. Bergaya seperti Pratama Arhan, lemparan pemain timnas Vietnam jadi bahan olokan masyarakat Indonesia. Rombongan diaspora dinilai dampak positif bagi kedalaman skuad timnas. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kabar baik datang dari skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Vietnam pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya kekuatan timnas Indonesia akan kembali bertambah dengan hadirnya Rafael Struyck. Anggota ASQ PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa kondisi Rafael Struyck sudah membaik dari sakit demam yang ia derita. Atas arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta untuk Rafael Struyck menyusul timnas Indonesia ke Hanoi. Sebelumnya timnas Indonesia sudah berangkat pada Sabtu 23 Maret 2024. Rafael Struyck dan 4 pemain lainnya tidak ikut dibawa ke Vietnam karena demam. PSSI tidak menyebut siapa saja yang demam, namun salah satunya adalah Nadeo Argawinata. Bahkan kiper timnas Indonesia itu harus menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Jakarta. Para pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera itu didapatkan setelah pertandingan melawan Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia di GBK. Selain demam, 2 pemain timnas Indonesia lainnya juga tidak bisa bermain. Mereka adalah Mark Klok dan juga Sandy Walsh. Mark Klok mengalami cedera dan saat ini sedang berada di Singapura. Untuk Sandy, dia absen karena akumulasi kartu. Melihat kondisi itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya membawa 19 pemain ke Vietnam. Kurangnya pemain membuat Sintayong memanggil 3 nama baru, yaitu Hernando Ari, Muhammad Ferrari, dan Rahmat Irianto. Ketiga pemain itu kini sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Terbaru Sintayong meminta Rafael Struyck untuk berangkat ke timnas Indonesia yang berada di Vietnam. Tadi setelah mendengar arahan dari Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk meminta memberangkatkan Rafael Struyck ke Vietnam, dia akan terbang pada hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat langsung ke Hanoi, ucap Arya Sinulinga kepada awak media. Arya memang belum tahu apakah Rafael Struyck bisa bermain membela timnas Indonesia atau tidak. Pasalnya Sintayong harus melihat terlebih dahulu kondisi dari pemain berusia 20 tahun tersebut. Arya sendiri tetap yakin dengan profesional Rafael Struyck apabila diminta untuk bermain oleh Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong semakin tertantang dan optimis untuk memecahkan rekor yang belum pernah menang selama 20 tahun di kandang tim Nguyen. Pernyataan itu disampaikan secara langsung oleh Sintayong dalam sesi jumpa pers di Vietnam. Timnas Indonesia terakhir kali meraih kemenangan di kandang Vietnam pada Tiger Cup 2004. Kala itu tim Merah Putih menang dengan skor 3-1 atas Vietnam pada laga grup A Tiger Cup 2004 di Stadion Maidin Hanoi. 3 gol timnas Indonesia kala itu dicetak oleh Muhammad Mauli Lesi, Boaz Salosa, dan Ilham Jayakusuma. Setelah laga itu timnas Indonesia belum pernah menang apabila bermain di kandang The Golden Star sampai saat ini. Catatan buruk itu membuat Sintayong semakin optimis bisa mengalahkan Vietnam dalam pertandingan nanti. Pasalnya dalam 2 laga pertemuan timnas Indonesia selalu mengalahkan Vietnam. Pertama, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada laga grup di Piala Asia 2023. Satu-satunya gol saat itu dicetak oleh Asnawi Mangko Alam. Kedua, timnas Indonesia kembali menang 1-0 atas Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Egy Maulana Fikri menjadi pahlawan kemenangan Merah Putih pada pertandingan itu. Sintayong sendiri berharap timnas Indonesia bisa mencetak hat-trick kemenangan atas Vietnam. Itu sekaligus mematahkan rekor catatan buruk timnas Indonesia selama 20 tahun bila bermain di kandang Vietnam. Statistik selalu bisa berubah. Kami yakin ini bisa memecahkan rekor lama untuk menciptakan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah cukup siap untuk melawan Vietnam. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga memanggil 3 pemain baru untuk melawan Vietnam. Mereka adalah Hernando Ari, Muhammad Ferrari, dan Rahmat Irianto. Meski banyak masalah, Sintayong percaya anak asuhannya bisa tampil bagus dalam pertandingan nanti. Ia berujar, kami siap dan sudah bersiap agar bisa tampil bagus di laga besok. Laga ini mungkin akan sulit, tapi saya rasa kami masih punya peluang bagus untuk menang di kandang Vietnam, kata Sintayong.
Ragnar bersama Tom Hye jadi nama yang berpeluang debut melawan Vietnam nanti. Setelah semua proses selesai dilewati, Ragnar dan Hye tersedia untuk skuad Garuda di duel nanti. Ragnar menjelaskan bergabung dengan Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Meski sempat terhambat, dia tidak sabar untuk segera mencatatkan debutnya bersama skuad Garuda. Apalagi cap pertamanya akan dicatatkan melawan Vietnam yang merupakan rival abadi Indonesia. Ia berkata, "Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Saya harap bisa mendapatkan debut saya bersama timnas Indonesia di Vietnam ini. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya," kata Ragnar Oratmangun dilansir dari laman PSSI. Pemain Fortuna Shooters ini menambahkan bahwa persiapan skuad Garuda sejauh ini berjalan baik. Apalagi Sintayong selalu memberikan program latihan sejak hari pertama di Hanoi. Tujuannya agar semua pemain bisa segera beradaptasi dengan cuaca yang lebih dingin. Dia juga berharap bisa tetap fit karena beberapa pemain timnas Indonesia tumbang pasca duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia berkata, "Persiapan berjalan baik. Saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan," ujar Ragnar Oratmangun. Berbicara tim lawan, Ragnar menilai pasukan Philippe Torres akan memberikan perlawanan sengit. Berkaca dari pertemuan pertama lalu, Vietnam cukup merepotkan meski skuad Garuda sukses meraih kemenangan. Dia optimis mereka bisa memberikan hasil maksimal meski bermain di hadapan supporter lawan. Proses perpindahan federasi untuk Tom dan Ragnar dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk melawan Vietnam yang akan digelar pada 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit. Hadirnya Tom dan juga Ragnar akan jadi solusi bagi Sintayong untuk meracik skuad terbaiknya. Dari pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan memberikan bocoran terkait Hye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam yang akan digelar di Hanoi nanti. Sosok yang bisa dipanggil Bung Ropan ini melanjutkan bahwa Ragnar dan juga Tom dipastikan sudah bisa bermain. Sebelumnya dua pemain tersebut memang sudah menyandang status WNI, namun sempat terjadi terlambatan saat berkas keduanya masih tertahan di Ketua DPR. Akibatnya mereka tak bisa bermain di laga perdana yang dilaksanakan di Stadion GBK. Selain itu, dengan kabar ini, maka perpindahan dari Federasi Belanda menjadi Federasi Indonesia sudah berjalan lancar. Insya Allah sudah bermain, itu kata Pak Marji. Berarti sudah pasti mereka akan tampil. Proses perpindahan dari KNBP ke PSSI itu sudah aman karena terus dikejar, pungkas Bung Ropa. Timnas Indonesia dalam misi ini untuk meraih poin sempurna di kandang Vietnam. Kemenangan 1-0 di GBK membuat skuad Garuda saat ini naik di posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tambahan 3 poin di Maidin Stadium akan menjaga kans pasukan Sintayong untuk lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, tim yang lolos ke putaran ketiga berhak membawa tiket ke Piala Asia 2027 mendatang. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman memberikan kabar terbaru jelang duel lawan Vietnam. Pada laga ini, skuad Garuda dalam misi meraih poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Bagi Vietnam pun, kemenangan atas Indonesia akan kembali membuat persaingan di papan klasemen semakin sengit. Witan Sulaiman menjelaskan persiapan untuk melawan Vietnam sudah digelar. Setelah tiba di Hanoi pada Sabtu sore, Sintayong langsung memimpin sesi latihan. Menurutnya semua pemain dalam kondisi baik dan bisa melewati latihan perdana ini. Pastinya cukup melelahkan karena perjalanan jauh, tapi saat ini kami hanya recovery training. Semua pemain menikmatinya, kata Witan Sulaiman dilansir dari laman resmi PSSI. Pemain Bayangkara FC ini melanjutkan bahwa pada latihan perdana mereka hanya melakukan recovery. Apalagi Sintayong hanya memberikan waktu 3 jam istirahat setelah mereka tiba di Vietnam. Pada sorenya, semua pemain langsung latihan di sekitaran Maidin Stadium. Witan Sulaiman optimis mereka akan membawa hasil maksimal dari laga ini. Menurutnya, siapa saja yang bermain pasti akan bertarung habis-habisan. Bergaya seperti Pratama Arhan, lemparan pemain timnas Vietnam ini jadi bahan ledekan masyarakat Indonesia. Pemain timnas Vietnam yang dimaksud adalah Nguyen Din Bach. Nguyen Din Bach turut jadi sorotan kalah timnas Vietnam melawan timnas Indonesia dalam matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, seperti yang kita ketahui, Vietnam tumbang dengan skor 1-0. Gol semata wayang timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 usai memanfaatkan dengan umpan baik ciamik lewat lemparan Pratama Arhan. Selain aksi Arhan, Nguyen Din Bach juga jadi sorotan dalam laga tersebut, sebab dia juga terlihat sempat melakukan lemparan ke dalam ala Pratama Arhan.
Tetapi lemparannya gagal berbuah gol karena bola masih langsung dihalang oleh pemain timnas Indonesia. Hasil aksi Nguyen Din Bak langsung ramai disorot netizen tanah air. Bahkan aksi lemparan ke dalam justru jadi bahan ledekan. Ada yang berkomentar kalau pemain timnas Vietnam yang ngelakuin, dia lebih ke atas melambung, kalau Arhan menungkik tajam ke arah gawang kiper. Susah buat antisipasi, tulis netizen Indonesia. Arhan gawe, tulis netizen lainnya. Kian banyak pemain diaspora yang memperkuat timnas Indonesia disambut gembira oleh Kencoro. Ex penggawa timnas Indonesia ini menyebut bahwa keberadaan para pemain diaspora ini berdampak positif terhadap skuad Garuda. Kuncoro menyebut tambahan amunisi pemain-pemain diaspora ini bisa membuat upaya Indonesia berprestasi menjadi lebih mudah. Karena ia menilai bahwa banyaknya pemain diaspora ini bukanlah hal yang buruk. Ia berkata, sebagai bangsa Indonesia saya ingin agar timnas kita berprestasi. Nah, mungkin adanya pemain-pemain diaspora dan naturalisasi ini merupakan upaya untuk prestasi tersebut, kata Kuncoro. Lebih lanjut dia juga berkata, bagi saya siapapun yang bermain tetap harus kita dukung selama itu berprestasi untuk timnas kita, sambung Kuncoro. Sebelumnya Indonesia kembali mendapatkan dua pemain diaspora lagi, Tom Hye dan Ragnar Oratmangun yang sudah menuntaskan proses perpindahan antar federasi dan kini sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah Hye dan Ragnar, PSSI dijadwalkan bakal menuntaskan proses naturalisasi Martin Paes. Kabarnya penjaga gawang asal FC Dallas ini akan mengambil sumpah sebagai WNI pada Juni mendatang. Sebelum mereka ada juga nama Margono, namun berbeda dengan Hye dan Ragnar dan juga Paes. Kiper berdarah Iran ini menjalani proses naturalisasi tanpa rekomendasi dari sang pelatih Shin Tae-yong. Menurut Kuncoro, kedatangan rombongan pemain diaspora ini membuat skuad Garuda tak kekurangan amunisi. Pria yang kini berstatus asisten pelatih Arema FC tersebut menilai bahwa keberadaan para pemain diaspora ini membuat pelatih timnas Indonesia lebih fleksibel dalam meramu komposisi tim. Materi tim kita saat ini bagus, lengkap sekali dan lini per lininya, kata Kuncoro.